Halo dan selamat datang di Aftersound Review. Dan kali ini gue lagi main-main ke salah satu toko yang buat gue toko yang sering banget gue datengin karena dia tuh lengkap banget, yaitu di Beyond the Music. Dok yang tahu tempatnya itu ada di Senayan. Mulai dari headphone sampai IM semuanya dia lengkap banget. Nah kebetulan nih di sini ada beberapa barang yang gue pengen liput. Tentunya gue udah minta izin untuk liput karena pasti udah ada beberapa orang nanyain di channel kan gimana suaranya. Dan banyak banget barang mereka yang baru yang bagus. Ada di depan gue ini beberapa, dan juga tentunya gue emangnya lagi nyari DAP buat upgrade sih. Gue cobain Vivo M11 Plus ISS, dan juga kembali gue ngunjungin si S-Lantern SR25 Mark II. Tapi di sini gue mau highlight beberapa barang yang udah beberapa orang tanya nih di channel gimana suaranya. Dan kebetulan gue habis mid kecil juga, jadi gue bawa IM benchmark gue cukup lengkap dengan DAP gue. Di sini gue ada bawa Air M9, kemudian ada Shure S12, Timeless, Oxygen, sampai ke yang baru Kinera Idun Gold juga. Intinya gue bawa lengkap lah, cukup lengkap. Jadi di sini gue udah coba banyak ini. Gue akan kasih tahu beberapa yang menarik. Ini ada si dari 7Hz yang baru Eternal, dimana dia mengeluarkan single dynamic driver IM setelah ngeluarin 7Hz yang timeless yang sangat-sangat bagus. Ngeluarin single dynamic driver IM, dan juga ada Sophie's Volume hybrid IM 1DD2BA ya kalau nggak salah. Kemudian si Unique Melody Maxed, ini dia pakai 1DD, 4BA, dan 1 bone conduction driver. Menarik sih, memang dia itu salah satu pelopor yang pakai bone conduction driver memang. Dan juga Dunu S112. Dan juga ini nih, udah banyak banget yang nanya nih, Moondrop Kato. Gue akan kasih tahu sesuai sesuai urutan harga aja kali biar gitu. Oke, gue akan tunjukin dulu secara si fittingnya dulu deh si Kato ya. Nah Kato ini yang jelas build quality-nya itu berasa kayak si KXSS, tapi lebih kayak lebih banyak sudut-sudutnya gitu. Dan dia juga udah pakai spring tips yang buat gue sebenarnya lebih nyaman sih dibanding dengan tips bawaan biasanya. Dan memang dia tuh juga punya filter yang bisa diganti-ganti. Di sini dalam demo unit ini gue nyobain yang copper. Nah secara build ini emang mantap banget, dari IM-nya sampai kabelnya tuh berasa sangat-sangat kayak robust. Durability-nya bagus, cuman ada cumannya. Ini kabelnya tuh berat banget, kayak ngingetin gue sama Shure S12 gue. Di satu sisi berasa premium, di sisi lain ketika lu pakai itu berasa cukup berat. Jadi kadang bisa rada ketarik ya belakangnya ini karena dia berat gimana pun begitu. Tapi untungnya fitting secara body, housing IM-nya sendiri itu oke di kuping gue. Dan buat gue suaranya sendiri easily very balanced, single DD yang sangat balanced, coherent, dan juga sangat versatile. Dikasih lagu apa aja oke. Dia bassnya cukup bagus, nampol tapi nggak boomy, dan kontrolnya baik. Speednya juga oke, very natural, very easy to recommend IM kalau lu suka single DD yang natural, very balanced. Ini buat gue Moondrop Kato definitely upgrade dari KXSS dengan build dan estetik yang sama. Buat gue lebih wow lagi. Ini sangat-sangat bagus lah buat gue si Moondrop Kato ini, easy to recommend. Cuman kalau buat gue pribadi, misalnya lu suka IM dengan Harman Signature, ini masih Harman-ish signature seperti KXSS, cuman buat gue better treble detail ya. Buat gue ini masih kayak adiknya Oxygen. Kalau lu punya, ya sebenarnya budgetnya lumayan beda sih. Buat gue masih adiknya Oxygen masih kasih suara yang lebih bersih lagi dengan tonal signature yang mirip. Cuman untuk beberapa bagian gue ngerasa kayak si ini ya, Kato ini fittingnya kayak lebih enak buat kebanyakan orang. Karena Oxygen sendiri gue banyak di beberapa mid, kebanyakan orang, bukan kebanyakan orang sih, beberapa orang tidak cocok dengan fittingnya. Tapi kalau ini gampang banget gue rekomendasikan buat siapapun yang suka Harman Signature yang balance dan cukup ya detail all rounder. Kemudian ada si, jadi kan budgetnya sekitar 2,7, 2,8 juta ya mungkin Kato. Wow, ada yang jatuh. Pas banget. Kemudian ada kaget juga gue.
Ada si Eternal yang kalau buat gue jujur aja ini ayamnya liat nggak? Dia menarik banget. Kalian bisa lihat drivernya dari luar. Fittingnya 11-12 dengan si timeless. Ya, timeless gue ini bawa sendiri ya. Jadi bukan timelessnya demo unit. Ini mirip banget secara fitting dan juga estetikanya timeless lebih apa ya, lebih polos lah. Si Eternal ini lebih cakep, keren dengan harga yang tidak jauh beda. Tapi jujur aja untuk suaranya dengan harga 3 juta, tadi gue udah nyoba Kato. Ini lebih kasar, lebih berasa V-shape dengan fitting yang kurang tidak enak dibandingkan si Kato tadi. Jadi sorry to say untuk 7Hz, gue yakin ini kebanyakan orang bakal lebih suka timeless, lebih detail, resolusi lebih tinggi, dan lebih smooth juga. Di sini masih agak berasa kasar. Dan kalau suka single dynamic driver yang buat gue lebih recommended, justru Kato yang lebih murah. Buat gue lebih all-rounder, lebih solid choice. Jadi sayang sekali untuk 7Hz Eternal. Bentuknya oke, tapi suaranya buat gue kurang oke. Naik lagi kita ke budget sekitar 4 jutaan. Soft Ears Volume. Ini 1DD 2BA. Dimana buat gue cukup berani ya, kok si Soft Ears kan maksudnya kebanyakan 1DD 2BA itu kayak sebutlah Stargazer 3, lalu Stage Tone 2 Plus, ataupun yang kayak si Audio Yume. Itu budgetnya 2 jutaan, 2 juta, 2,5 sampai nyaris 3 juta lah ya. Tapi ini Soft Ears Volume di harga 4 jutaan. Tapi waktu gue coba, ya nggak bohong ternyata guys, ini real good. Dia punya sound signature yang buat gue masih mild V-shape-ish, tapi done correctly. Bassnya nampol, energik, dalam, dan mid-range treble-nya itu nggak berasa loncat ala apa ya, incoherency hybrid drivernya itu nggak terlalu berasa. Dia punya signature yang fun. Mid-range and treble-nya juga, mid-treble tidak terlalu energik, mid-range-nya bagus. Jadi buat gue ini solid choice untuk lo yang suka energi ala apa ya, hybrid driver. Tapi buat gue ini spesial aja sih Soft Ears Volume ini. Lo kalau misalnya suka suara yang energik tapi tetap detailed dan juga fitting bagus, ya you gotta try this Soft Ears Volume. Karena pertama gue pandang sebelah mata jujur aja, tapi waktu gue coba, it is a solid product. Bass, mid, range, sama treble-nya itu asik, energik, tapi tetap detail di saat yang bersamaan. Kemudian ada di budget sekitar 6,5 juta, ada Dunu S112. Dia pakai 1 dynamic driver, 1 balancer matcher, dan 2 electrostatic driver. Nah, buat gue ini fittingnya sih yang pertama kali gue berkesan. By the way, Eternal sama si Soft Ears yang Volume buat gue itu fittingnya biasa aja, jadi gue nggak perlu tunjukin. Kalau yang ini gue mungkin tunjukin karena dia tuh tebel dan nggak terlalu bisa flush ke kuping gue gitu, masuk banget enggak. Cuman ya bisa gue pakai dalam waktu lama-lama, nggak pegel, nggak sakit sih, cuman kayak agak nongol aja keluar gitu karena dia tebel. Mungkin bisa kelihatan nih, tuh ya, ayamnya cukup tebel, walaupun cuman 112 secara konfigurasi driver. Tapi gue sukanya di sini adalah walaupun dia memakai 3 tipe driver yang beda, tapi buat gue koherensinya cukup bagus. Bassnya bisa nampol tapi terkontrol dengan baik, nggak booming, nggak bleber. Mid range-nya walaupun cuma pakai 1 balancer mature, tapi clarity dan juga smoothness-nya itu masih ada. Nah, tapi yang gue agak agak bimbang nih di bagian treble ya. Treble itu sebenarnya detail dan juga dan juga smooth. Tapi kalau lu udah nyoba ayam yang bener-bener extended di atas 10 kHz, contohnya kayak planar-planar lah, macam si 7Hz Timeless, lalu kemudian kalau ayam mungkin Unique Melody Mesh yang Mark 1, Mark 2, 64 Audio, U12T, ataupun Sony IR-M9, ataupun Z1R. Ini tuh ada sensasi yang buat gue rada aneh di treble-nya. Treble tuh smooth, detail, tapi kayak langsung kepotong di sekitar 10 kHz ke atas gitu loh. Jadi tiba-tiba ada airiness yang hilang apabila lu udah nyoba beberapa ayam yang tadi gua ngomong yang ada extension tingginya. Di sini agak kepotong. Tapi selain itu buat gua ini udah very solid product. Bassnya asik, tetap terkontrol, mid range-nya smooth, detailed. Dan ini nggak ada yang bikin buat gua nggak ada sakit-sakitnya sama sekali. Ini very well controlled ya. Apa ya kalau misalnya dibilang signature, mild V-shape-ish dengan kontrol yang sangat bagus, very all-rounder. Jadi buat gua sih dua ini kayak wajib lu coba kalau datang ke sini, Soft Ears Volume
ataupun Dunu S112 ini. Tapi gue agak misfeeling sama treble-nya tadi sih, si Dunu S112 ini. Nevertheless, tetap gue ngerasa dia cukup bagus. Dan kemudian ada si Unique Melody Max, dimana ini paling premium ya dibanding yang tadi. Kan kita naik dikit-dikit dari budget 2 jutaan, 3, 4, 6, ini udah 10 ke atas. Sorry, ini Max harganya berapa? 15 ya? Oh, 14,5. $1.000 yang gue inget sih. Ya 14,5 sih, bener sih, 14,5 juta. Dan ada beberapa note yang buat gue masih PR buat Unique Melody. Gini, tapi perlu di note juga, kuping gue itu kuping kecil, jadi sangat-sangat apa ya, sensitif dengan fitting. Mungkin yang buat beberapa orang oke, buat gue bisa lebih dikritis. Tapi anyway ya ginilah, gue ngomong, what the hell Unique Melody, ini sudut eargate macam apa ini? Dan gue nggak ngerti kayak via audio V16 ataupun via audio bahkan Monarch Mark II ataupun Clairvoyance, via audio manapun yang gue coba yang high end, itu juga punya PR yang sama, dimana kabelnya mereka itu untuk IM yang recessed, tapi IM-nya sendiri nggak recessed guys, jadi nongol begini nih di bagian pinnya ini. Gue tahu beberapa orang nggak bakal protes, tapi gue adalah kuping kecil, jadi kalau kalian lihat fittingnya ya, ini eargate kayak nggak guna karena nggak nyantol di kuping gue tuh, lihat kotak begini lalu jauh. Kalau misalnya recessionnya ini beneran masuk, gue rasa sih lebih bisa nyantol di kuping gue, apalagi kalau bisa pakai bentuk hook eargate yang lebih pendek ya. Itu aja sih buat gue, tapi untungnya housingnya itu ringan dan bisa masuk ke kuping gue dengan oke. Nah, secara suara ini jujur aja waktu gue nyoba Mast Mark I dulu, itu gue nggak berasa di mana dia bone conduction-nya. Tapi di sini kayaknya gue berasa. Tadi gue dikasih tahu sama Bro Budi di sini untuk pakai Max ini nempel ke kuping sampai ke housingnya juga nempel ke kuping dengan benar gitu ya. Dan kalau lu udah pakai itu dengan benar, coy, ini bassnya spesial. Dan kalau lu bass head, lu suka bass yang sensasinya gebuk banget. Di sini tuh ada sesuatu yang spesial kayak geter. Nah, gue nggak tahu apakah itu beneran bone conduction-nya atau emang simply dynamic driver, tapi ada getaran yang gue rasa beneran di sini. Dan buat gue suaranya itu tipe yang easy to recommend kalau lu suka suara warm tapi resolusi tinggi gitu. Dia punya good resolution, bassnya dalam banget, getarannya tuh ada gitu. Sub bass yang good, mid range-nya juga cukup energik tapi nggak ada pedasnya sama sekali. Nah, treble-nya nyantai gitu. Jadi ini untuk yang suka warm tapi detail dan resolusi tinggi, lu mesti coba untuk Max ini. Tapi ya itu tadi, sorry to say, gue fittingnya begini ya, gimana pun tetap berasa aneh gitu. Jadi tadi ada beberapa produk yang buat gue mantep. Kalau gue pribadi, semuanya itu menarik. Gue paling ke turn off aja sama si Eternal. Selain itu, si Kato, very good balance, signature, single dynamic driver, jadi no coherency issues, dan solid maupun technical maupun tonality. Kemudian RSV lagi, soft ears yang volume ini, dia fun dengan detail yang bagus. Dan ini ya fittingnya juga buat gue, fittingnya somehow paling enak di kuping gue dibandingkan dengan yang lain. Ini benar-benar nyaman banget. Fun dengan detail yang bagus. Dunu S112, very balanced signature. Cuman tadi ya, treble kadang ada sensasi tiba-tiba kepotong. Tapi other than that, buat gue solid technical performance, solid tonality. Dan ya, Max ini. Nah, soalnya gue mau kasih tahu lagi, ada juga di sini yang DAP yang gue coba kayak VOM 11 plus ISS. Jadi gue udah penasaran banget memang, karena gue sendiri lagi penasaran gitu. Kalau gue update dari DX160 kemana, gue jadi penasaran ke M11 Plus ini. Dia itu yang pertama kali gue nyoba, di tangan gue agak gede, tapi untungnya cukup ringan, dan pengaturan volumenya cukup unik. Lu bisa belai. Ini kayak diginiin aja, disentuh-sentuh gini, dia udah naik sendiri, atau dipencet untuk lebih presisi 1, 2, 3. Ya. Jadi bisa dipencet dan bisa juga kayak dipegang gini ya, tap. Dan dia itu kencang banget guys. Kalau nggak salah pakai Snapdragon 660.
kencang banget untuk yang snappy banget untuk performanya. Gue coba Spotify apa segala macam, dia cepet, dan baterainya walaupun dari tadi wifi-nya aktif tapi kuat banget baterainya, entah karena produk baru entah karena ini ya, tapi buat gue itu aja baterainya mantap banget. Nah sayangnya kalau untuk suara ini subjektif, buat gue treble-nya terlalu nyantai. Bassnya dalam, terkontrol dengan baik, mid range-nya juga balance, terkontrol dengan baik. Cuman treble-nya ketika gue bandingin sama kayak di X160 ataupun S-Lankern SR25 Mark II, ini kan kita ngomong budget 10 jutaan dua ini ya. Treble-nya terlalu halus, terlalu nyantai di Vio M11 Plus ISS ini. Tapi dia selain itu pengendaliannya segala macam udah enak banget sih. Wajib dicoba kalau lu punya budget 10 juta, lu tertarik dengan DAP yang secara pengendalian oke, secara di tangan juga maksudnya masih setangan gini ya, gampang dibawanya. Ini worth to try, definitely. Lalu gue udah pernah review yang SR25 Mark II ini, dan sampai sekarang gue nggak akan bohong, gue tetap tertarik mungkin untuk membelinya suatu saat nanti. Kalau misalnya gue cuman dia memang punya suara yang lebih balance, cuman tidak seluas Vio M11 Plus tadi rasanya untuk soundstage. Cuman overall satu lebih bersih, background noise-nya. Powernya lebih rendah sebenarnya, cuman bersihnya itu sama balance suaranya itu gue lebih mendapatkan di S-Lankern SR25 Mark II ini. Walaupun lebih kecil ya, tapi gue tertarik juga karena dia dipegang tangan tuh enak banget. Oke, selanjutnya juga ada dari Vision Ears, ini sekarang udah produk yang lebih premium lagi, tadi gue coba. Sekarang gue lagi ada di bagian yang lebih premium lagi, yaitu ada dari Vision Ears. Nah, dari Vision Ears ini gue coba dari dulu ya, mau Vision Ears 7, Vision Ears 8. Sayangnya gue belum nyoba yang Elysium. Cuman buat gue ini adalah, nggak usah ngomong configurasi driver atau apa ya, ini produk brand mahal. Jadi EVE 20 ini pakai 6 driver, harganya 21 juta guys. Dan Vision Ears Phoenix, tulisannya Phonics, cuman ada O-nya di atasnya kayak ada titik 2 gitu. Gue percaya Phoenix lah, ada gambarnya juga, itu burung. Phoenix ini 13 driver balancer mature, harganya 50 jutaan lebih. Jadi ya, they are a very premium product. Nah, si EVE yang 2020 ini, mungkin fittingnya. Dulu gue pernah coba, dulu gue lupa tahun berapa ya, gue pernah nyoba si Vision Ears L-Conic. Itu juga menurut gue mahal banget. Jujur gue rada lupa harganya berapaan. Tapi itu waktu gue coba, daripada suaranya, gue malah somehow lebih inget sama fittingnya yang buat gue udah berat, juga gede banget. Kuping gue yang kecil ini tidak terlalu nyaman. Tapi di yang EVE 2020 ataupun Vision Ears Phoenix ini, secara fitting gue udah bisa bilang jelas lebih manusiawi dan gue lebih suka. Nah, bisa cukup flat begini untuk yang EVE 20. Kalau yang si Phoenix juga lebih bisa flat. Tapi lihat yang unik ya, dia tuh lebar. Nggak tebel, tebelnya biasa aja. Cuma lebar, dan untungnya secara fitting itu ternyata nyaman banget di kuping gue. Gue bener-bener no complain. Pakai 13 driver, mereka kayaknya udah belajar. Jadi fitting enak banget. Nah, si EVE 2020 lagi. EVE 20 ini punya sound signature mild V-shape yang cukup energik dengan detail dan juga koherensi yang buat gue bagus. Cuman, ada cumannya. Masalahnya di sini kita di 20 jutaan, itu kita harus ngomong juga lawannya seperti ada Unique Melody Master. Apalagi di sini juga ada Master Mark II, ataupun lu bisa juga coba di harga 20-30 jutaan, itu ada 64 audio yang U12T ataupun 64 audio yang TIA Trio, yang buat gue dibandingin si EVE 20 ini, mereka lebih menawarkan excitement yang lebih tinggi, dan juga secara secara staging itu lebih luas, lebih megah. Cuma buat gue di sini juga tetap, kalau suka V-shape yang mild V-shape dengan detail dan juga koherensi yang cukup bagus, ini juga cukup dicoba. Cuman gue yakin U12T, TIA Trio ataupun Master Mark II bisa menawarkan sensasi wow yang lebih lagi gitu. Ini kalau mau nyobain brand Jerman lah sih. Nah, ya pengalaman gue yang unik adalah dari si Phoenix ini. Karena waktu gue coba, tadi gue dicoba berapa lama, ini very easy to drive, sangat-sangat gampang di drive, pakai HP juga jadi.
Sound signature-nya itu very well balanced dari sub bass, mid range, treble, semuanya tuh lu kayak denger semua. Dan juga dengan detail yang sangat bagus, clarity tinggi banget. Jadi gua ngomong bass, mid, treble itu udah kayak lu dapetin semua ya. Ya 50 juta anyway guys. Kalau enggak ya gua marahin mungkin Visioneers. tapi ada tapinya. Jadi kayak di sini tuh paket lengkap, tapi gue gak ngerti apakah mereka mencoba bikin sesuatu yang very refined sampai kayak smooth banget semuanya. Lu dapat detail, lu dapat smoothness, lu dapat kelengkapan frekuensi dari atas sampai bawah tuh sangat bagus. Tapi di sini playlist gue adalah playlist yang banyak lagu Jepang, soundtrack opening anime, lalu kemudian orkestra macam Hans Zimmer ataupun Hiroyuki Sawano, yang butuh dinamika ketika lagu-lagu orkestra di mana gue ada kerasa gitu, maksudnya di mana mereka memainkan dari bait ataupun refrain. Di refrain itu bakal lebih dinamika lebih tinggi, perubahan volume dinamika antar instrumen dan juga vokalisnya sendiri kerasa ketika dia nyanyi lebih lembut, lalu kemudian di refrain itu teriak. Dinamika itu yang gue suka dari musik gitu ya. Si Visioneers ini seolah dia tuh kayak ngebikin semua tuh refined, tapi jadi lemes, jadi kurang berusaha perbedaan dinamika, perubahan desibel dari bait ke refnya itu kurang greget gitu, mau dari bassnya, mau dari midnya, mau dari treble-nya kurang nyerang buat gue tuh kayak rada ketahan. Jadi ini ada, ya gue yakin ada banyak juga yang suka tipe refinement kayak ini, karena kalau misalnya dibilang rapi banget, bassnya rapi, nggak ada bleber sama sekali, dalam, mid range-nya smooth, juga balance, mau vokal cewek, vokal cowok semua dibabat, treble-nya juga bisa sampai tinggi. Itu aja kelemahannya. Kalau lu playlistnya mungkin kayak itu gue suka yang berenergi tadi. Ini kurang impact, dynamic-nya itu kurang, impact-nya kurang. Cuman selain itu, ya gue nggak bisa protes banyak. It's a very refined product, kayak minum wine mahal yang bagus gitu, lu bikin nyantai gitu, lu minum sore-sore di pinggir pantai atau gimana. Cuman kadang-kadang gue kekurangan sensasi, gue pengen nge-clubbing gitu loh, soalnya begitu. Ini it's very refined, tapi kurang emosinya yang kalau buat gue sendiri. Tapi other way, it's a very good product, solid product, detail, resolusi tinggi. Oke, jadi itu sih tadi beberapa produk yang gue pengen highlight. Tentunya gue nggak bisa highlight semuanya. Di situ adalah beberapa produk yang gue impressed ya, ataupun not really impressed kayak si Eternal tadi. Tapi anyway, thank you udah nonton, dan thank you juga untuk Beyond the Music yang udah mengizinkan gue untuk cobain banyak. Dan kalau kalian mau coba, tentunya datang aja ke Beyond the Music di STC Senayan. Jadi gitu aja untuk liputan kali ini. See you next time, bye-bye. Kalau kalian tertarik dengan seputar kehidupan gue yang lebih nyantai tentang audio, bisa follow Instagram gue dari description, dan juga rank list IM gue juga gue taruh di description. Dan selanjutnya gue juga berbagi ilmu tentang audio di playlist Soundblog berikut. Dan jangan lupa untuk saksikan live gue setiap hari Jumat jam 9 malam. See you next time.